Beb, kembali lagi di sini, Beb. Di Bahmat. Di situ lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. La ilaha illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah fi kulli zamanin mawjud. La ilaha illallah fi kulli makanin ma'bud. Alladhi laysa li sifatihi haddun mahdud wala naktun mawjud wala waqtun ma'dud wala ajalun mamdud. Thumma as-salatu wassalamu ala sayyidil wujud man sakan tayyiba wa khayyama fi zarud habibuna wa syafi'una sahibil maulud sayyidina Muhammad. Allah salli alaihi. Sayyidina Muhammad. Allah salli alaihi. Ghamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dini wad dunya wal ukhra wa ala ahli bait at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mujahidin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Faqala Allah ta'ala aidan anil Qur'anil Majid sadaqallahul aliyyil azim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Amin. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum qira'atana fi hadhihi sa'ah minal ijabah wal barakah bi wasitatil maulid sayyidina Muhammad. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli 'ala sahibil maulid sayyidina Muhammad. Allah salli alaihi wa ala alihi wa alihi khairil wara sajiyya waghfir lana ya Allah warhamna ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah. Ya Allah, saat ini kami di depan pintu rahmat-Mu ya Allah. Saat ini kami memohon pengampunan dari-Mu ya Allah. Di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, lain dan tidak ya Allah, kami datang semata-mata untuk kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat-salawat kami kepada kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi laila wa min kulli layali walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Al-Habib Alwi bin Abdul Muttalib Al-Attas
Muhammad bin Ahmad Al-Fat'ak, mata Allah bihayati. Juga orang tua kita Al-Habib Al-Adib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Idris, mata Allah bihayati. Dan juga seluruh para habaib yang malam ini yang hadir di tempat yang mulia ini yang saya hormati, para ajengan, para tokoh masyarakat yang berkenaan dengan maulid malam ini hadir yang saya hormati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maulid identiknya salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Maulid Nabi dari Rabiul Awal, hampir setiap malam pembacaan maulid. Tapi begitu keluar dari majelis maulid, mohon ke Kanjeng Nabi. Ini yang terjadi. Kalau hadirnya, masya Allah, semangat. Tetapi keluar daripada majelis Rasulullah, lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita banyak mendapatkan ilmu daripada Al-Habib Muhammad tentang bagaimana pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pecinta tersebut bukan orang biasa, para ulama-ulama kaliber profesional. Mereka tahu tentang siapa ini Kanjeng Nabi Muhammad. Sangat dia figur Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa ini Rasulullah? Padahal mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Man a'zama maulidi wajabat syafaati fi yaumil qiyamah. Siapa umatku yang membesarkan maulidku, besok akan bertemu dengan aku. Tetapi sayangnya maulidnya hadir, bubaran maulid tidak ada atau ingat kepada Kanjeng Nabi. Paling tidak salawat. Para ulama-ulama ini, para wali-wali Allah itu bukan hafal Al-Quran 30 juz jarang, bahkan tidak hafal ribuan hadis, tetapi mereka ini menyintai Rasulullah dan tidak pernah lepas lidahnya basah karena salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyinggung tentang Qutbul Irsyad wal Ibad Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Beliau ini waktu akan berziarah ke Kanjeng Nabi di Madinah, sampai di pintu kota Madinah, dia menyatakan kepada pembantunya, anzilni minar rakab, turunkan aku dari kendaraanku. Kata pembantunya, ya Maulai, masih jauh tempatnya Rasulullah. Lalu apa kata Imamul Haddad? Qad wajadtu rihun Nabi, aku sudah mencium daripada wewangiannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anzilni minar rakab, turunkan aku dari kendaraanku. Sehingga diturunkan. Lalu apa? Imamahnya dilepas, sandalnya diambil, dikapit, lalu berjalan menuju makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang luar biasa. Sampai beliau bersenandung di dalam-dalamnya. Zaroni ba'dal jafa bagyun nujudi anbariyul arfi wardiyul hududi wasaqani min rahikin bil badidi wasyafa bil multaqa qalbi amidi qultu ahlan ya ghazal ar-rahmataini anta surrat qadiri aidan wa aini. Dia letupkan rasa rindunya ke Kanjeng Nabi sambil membawa syair-syair
sakit rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapannya Rasulullah. Saat itu Madinah belum ada tembok di pemakaman Rasulullah. Kalau orang masuk ke masjidnya Kanjeng Nabi langsung bisa mendekati pusaranya Kanjeng Nabi. Lalu dia menundukkan kepalanya. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum sampai 3 kali menitikkan mata. Lalu dia mohon maaf ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin mencium tanganmu ya Rasulullah. Tangannya Nabi dikeluarkan dicium oleh Imam Ahmad. Kok bisa begitu, Beb? Tangannya Rasulullah keluar di atas pusalanya. Kok bisa begitu? Karena cinta suci, cinta tanpa embel-embel. Lidahnya nggak pernah kering dari salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari, jangan hadir maulid keluar dari tempatnya Habib Alwi pohon ke Kanjeng Nabi. Ayo baca salawat saudara, yang banyak baca salawat. Sebab pembaca tadi dikatakan pembaca salawat itu kalau sampai banyak sekali ayahnya tertera, sehingga kalau ayahnya di alam barzah dipanggil oleh Rasulullah SAW, ayah kita, ibu kita mendapatkan kemuliaan dengan pembacaan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kurang salam aja itu kali. Ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca 3 kali. Sekali orang baca salawat ke junjungan orang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam dan hudang sebelum bangun diweret tidur oleh Allah on the spot, langsung. Hadis ini dibawa oleh 24 sahabat, ditasbihkan oleh 24 sahabat. Daripada 24 sahabat 11 yang ikut perang Badar mentasbihkan ini hadis. Naon bunina ini hadis? Bagaimana bacaannya ini hadis? Alaihi salatu wassalam menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyi'at wa rafa'allahu asyra darajat. Orang baca sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung diberi tidur. Pertama dikasih pahala 10. Nggak cukup, dosa kita diambil 10. Nggak cukup. Untuk Nabi Muhammad diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat. Tadi kita baca 3 kali, belum 1 menit. Bagaimana kalau kita duduk di rumah 1 jam atau setengah jam, mungkin bisa sampai 300-400. Tadi mengutip kalam Al-Habib Muhammad, rumah kita menjadi ajang silaturahmi para malaikat dizuar, para malaikat dari muqarrabin. Kenapa mereka turun para malaikat? Karena pembaca salawat mengeluarkan O2, yaitu nur sampai ke atas, sehingga para malaikat mengetahui itu rumah bercahaya, sehingga mereka turun di situ dan berdoa untuk penghuni rumah. Salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jangan kita hadir maulid, tetapi keluar dari majlis maulid tidak ada rasa hubungan ke Kanjeng Nabi. Jangan berpikir, Beb, saya bukan orang kaya,
Saya bukan muallim, saya bukan ajengan, saya bukan habib, saya orang miskin, tukang ojek. Jangan berpikir begitu. Ar-Rasul menekankan kepada kita, laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balahu. Tidak terkecuali siapapun umat Kanjeng Nabi yang bersalawat kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah mikir, Beb, anak ini bukan habib, anak bukan ajengan, anak. Nu penting ikhlas macana salawat ke junjungan orang, ikhlas akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama besar yang mengejutkan Qutbil Anfas, Datuknya Habib Alwi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas menjamin waktu beliau mendengarkan qasidah yang dikarang oleh Imam Al-Bur'i, li ghairi jamalikum nadhari haram wa ghairi kalamikum indi kulam. Itu qasidah, itu saja atau syair dari awal sampai akhir mengharamkan daripada Al-Imam sendiri. Tidak ada kebagusan, tidak ada kecakapan kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada seperti Nabi Muhammad. Di dalam qasidah itu tidak ada seperti Nabi Muhammad. Terus itu abjad sampai selesai. Apa kata Al-Habib Imam Qutbil Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas? Man alladhi yakhfad hadhil abiyat. Siapa yang hafal ini qasidah dan merenungi daripada ini qasidah, aku jamin besok aku mohonkan sama Allah untuk masuk surga karena kecintaannya kepada Rasulullah. Qutbil Anfas, ulama besar. Kenapa? Tujuannya cinta ikhlas kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari, saya enggak mau terlalu lama. Sudah astagfirullah daripada Al-Habib Muhammad tadi. Saya membawa tafsirkan ayat ini. Ini pegangan kita. Kalau antum semuanya megang ini ayat, selamat dunia, selamat kubur, selamat yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yang dipanggil oleh Allah falladzina amanu bihi, yang beriman sesungguhnya. Siapa yang beriman sesungguhnya? Sholatnya 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau dia mempunyai kelebihan rezeki dari keuntungan mengeluarkan zakat, falladzina amanu bihi. Lalu Allah menyatakan kepada kita, dijamin oleh Allah, kalau 3 hal pegang ini 3 hal, jangan sampai lepas, supaya hidup kita di dunia aman, di kubur aman, besok di yaumil qiyamah kapan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaru, muliakan kekasihku Muhammad. Ia perintah di Gusti Allah, muliakan kekasihku Muhammad. Kumaha carana untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad? Menciptakan riungan salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri maulid atau membuat maulid itu sama saja memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, ulah ubah di majlis hanya mikir kumaha genteng urusan dunia. Mari keluar dari majlis ini, banyakilah salawat. Wa asru wa nasaru, menangkanlah dari Rasulullah. Kumaha caranya menangkan? Apa kita perang? Tak usah. Menangkan
apa-apa yang dari Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita nggak mungkin 100% bohong. Kita praktekkan kepada keluarga kita, kita praktekkan kepada kampung kita, kita praktekkan kepada sahabat-sahabat kita. Dengan apa? Ini proyek Kanjeng Nabi Muhammad. Menangkanlah dengan dakwah dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain, tafsir mengatakan mengamalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk daripada wanasalu memenangkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Ikutilah Al-Quran yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad, agar kecintaan kita kepada Kanjeng Muhammad, yang kita memuliakan dan membela Kanjeng Nabi Muhammad, tidak keluar dari range dari sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Kalau tiga, Pak, Bu, kalau tiga kita memegang ini, apa jawaban Allah? Ulaika humul muflihun. Kelak kalian besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemenangan. Cara kumaha kemenangan dan kesenangan? Bahu pertama, antum harus tahu, setiap orang besok di atas kuburannya, usahanya, sebelum melangkah di atas usahanya, dipermalukan oleh Allah. Tidak laki, tidak wanita, telanjang bulat hidup kalian. Waktu lahir kalian telanjang, ini hari engkau telanjang bulat, dipermalukan oleh Allah. Tetapi pecinta Rasulullah, yang memuliakan Rasulullah, yang membela Rasulullah, yang mengikuti Al-Quran, yang turun kepada Kanjeng Nabi SAW, belum kita melangkah, malaikat datang menutupi kehormatan kita, kemaluan kita. Lalu apa? Malaikat mengalungi kita, amal-amal kita. Lalu ketiga apa? Diangkat kita oleh malaikat, diselamatkan oleh Allah SWT melalui para malaikat, dimasukkan ke golongan kanan. Fassalamun laka min ashabil yamin. Golongan kanan Nabi Muhammad SAW, para hambia, para keluarganya, para syuhada, para sahabat, para ulama-ulama al-amilin, sampai karun-karun orang, sampai kepada kita, semuanya di golongan kanan. Siapa mereka? Mereka pecinta Rasulullah. Mereka memuliakan Rasulullah. Dimana kalau kita nggak bisa bikin maulid, tetangga kita bikin maulid, mari kita sokong, kita bantu agar apa? Agar kita mendapatkan shareholder, mendapatkan saham daripada majelis-majelis yang akan diadakan, agar kita terpampang nama kita di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pak, yaumil qiyamah sangat menakutkan. Waliullah, para alim, kalau sudah sampai kepada yaumil qiyamah, gemetar. Karena ini bukan dongeng, bukan bacaan cerpen, cerita pendek, tidak. Ini akan terjadi kepada kita. Mari renungkan di mana Rasulullah SAW pernah membawa ini hadis satu masjid, sahabat-sahabat Nabi menangis. Kenapa? Hebat ini hadis, menunjukkan siapa ini Rasulullah, siapa Rasulullah kepada para pecinta-pecintanya. Alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, Ana awalin nasi khurujan idza bu'ithu wa ana khatibuhum
wa ana ubashiruhum idza aisu biwa'il hamdi yawma idzin biyadi wa ana waladi adam ala rabbi wala fakhr. Dahsyat ini hadis. Apa Rasulullah mengatakan? Aku orang yang pertama yang besok dibangunkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Ana awalin nas. Waktu aku dibangunkan oleh Allah, tidak jauh dariku Jibril. Lalu aku dekati Jibril. Aina hadzal yaum? Hari apa ini ya Jibril? Sayyidina Jibril mengatakan, hadzal yaum yaumil qiyamah. Rasulullah tersentak. Ya Jibril, aina ummati, ummati, ummati ya Jibril. Yang ditanyakan itu kita. Sayyidina Jibril tidak bisa menjawab, menundukkan kepala. Wah, aku langsung dibawanya arsy Allah. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Aku mohonkan atas umatku kepada Allahu Rabbul Izzah di yaumil qiyamah. Pak Bu, hari kiamat adalah penentuan abadi, nikmatnya abadi, adabnya pun abadi. Hari itu hari yang sangat menakutkan sekali. Kanjeng Nabi mohon ke Gusti Allah, ya Allah, ana khatibuhum idza wafadu. Mereka bingung kesana kemari dan lain-lain sebagainya. Wa ana ubashiruhum idza aisu. Pada hari itu aku besarkan hati-hati umatku. Lelaki-lelaki yang mukul dadanya bingung, lari ke sana, lari ke sini. Perempuan-perempuannya rambutnya dipukul sendiri, bingung, teriak-teriak, ya Gusti, ya Gusti, ya Gusti. Rasulullah datang, tenang kalian, aku mohonkan kepada Gusti Allah. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali tadi, dibawa oleh Habib Muhammad Al-Adil Akbar, bapak besar Islam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa liwa'il hamdi yawma idzin biyadi. Kenapa Rasulullah yaumil qiyamah bawa bendera? Ada apa? Kenapa Rasulullah yaumil qiyamah diberi bendera? Biar antum supaya tahu. Dari Nabi Adam, seluruh Nabi membawa umatnya sampai kepada umat Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al-mukmin dan mukminat, melihat di situ Rasulullah ada sinyalnya bendera. Mereka berbondong-bondong menuju ke tempat sinyal tersebut. Tapi jangan lupa untuk mencapai ke Kanjeng Nabi, jutaan malaikat menutupi melingkari Rasulullah. Hanya yang bisa masuk wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang berbinar-binar, wajah yang bercahaya. Bagaimana bisa bercahaya? Karena amalnya, karena hatinya bagus, karena banyak salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya menjadi terang benderang. Begitu sampai ke lingkaran para malaikat memberi jalan. Tafadhol, masuk ke golongan kanan. Jangan disia-siakan maulid. Setiap hari maulid, tapi gak ada bekasnya. Buat apa ngabisin duit? Ini maulid untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Lalu dengan apa? Penuh salawat. Lalu apa? Wa nasaruhu, menangkanlah apapun juga yang dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ulah bubar mauludan, dahar kebuli, atur nuhun Habib Alwi. Gak ada bekas.
Bukan begitu. Pecinta Rasulullah bukan begitu. Amalkan. Tadi Al-Habib Muhammad banyak para ulama-ulama membawa bagaimana cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Abbas, bagaimana Imamul Haddad, bagaimana para ulama-ulama yang luar biasa. Dia mendapatkan makom kutbiyah, makom sultan karena modalnya ikhlas ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari ikhlaskan kita apa yang kita punya, ikhlaskan untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ada satu orang, ini orang gurunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, Habib Ali bin Husain Al-Abbas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas Al-Karaman. Ini orang namanya Al-Arif Al-Alim Al-Amil Yusuf Ismail Al-Nabhani, pecinta Rasulullah. Dia mengarang kitab namanya Syarafil Mu'abbad di Ali Muhammad. Di dalam manakibnya, dulu sebelum dia pergi ke Mekah, dia orang Beirut di Libanon, hakim agung di kota Libanon, dapat rumah istimewa, dapat kendaraan, gajinya besar, dan setiap seminggu 4 kali dia bikin pengadilan. Suatu saat anak muda dilantik, didorong-dorong, dilemparkan ke tempat pengadilan. Ismail Yusuf Al-Nabhani lihat anak muda, siapa ini? Kata sipir atau panitra, ini membunuh. Baru saja membunuh, kaget lihat wajahnya, kasar, baik, pendiam, kok membunuh. Dari kursinya dia turun. Hei pemuda, betul Anda ini habis membunuh orang? Betul. Kenapa Anda bunuh? Diam. Kenapa Anda membunuh? Ya hakim, kata pemuda, saya ini setiap hari lewat tepatnya rumahnya ini orang, dia ngecek saya, pribadi saya, kadang-kadang ngecek keluarga saya nggak pernah tangis. Kadang-kadang dia menghina bapak saya nggak sanggup, saya jalan. Kadang-kadang dia menghina ibu saya yang melahirkan saya nggak hiraukan, tetap jalan. Tetapi kemarin menurut dia mahal. Kemarin saya bilang dia menghina Nabi Muhammad. Allah. Dihina Rasulullah. Lalu aku berjalan, aku berhenti. Tetap dihina Rasulullah. Saya tanya, istrinya, apa yang kamu ngomong? Saya berkata, Muhammad kata wa kata wa kata. Dia habisi Rasulullah. Tidak jauh dari saya ada orang jual daging. Saya ambil pistolnya, saya bunuh. Hakim ini lalu dia ngomong sama wanita, sama dia, itu pangkatnya dilepas, bajunya dilepas, baju hakim. Hari ini aku mengundurkan diri. Ditanya kenapa?
Aku nggak bisa mengadili orang yang membela Rasulullah. Saya minta tempo 3 hari. Rumah ini saya akan kosongkan rumah dinas. Ini kunci mobil. Mobil. Saya nggak perlu apa-apa. Cinta. Gurunya Habib Ali bin Abdurrahman, gurunya Habib Ali bin Husain, gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Aqwas Pekalongan. Ulama besar. Tahu siapa Rasulullah. Suruh salawat aja berat. Mau minta syafaatnya Rasulullah. Bohong. Bohong. Mari kita ubah ini, mari. Mari kita jadikan kehidupan kita kehidupan baru. Biwasilah dengan Habib Ali. Mari berubah. Supaya ada ketenangan jiwa. Supaya mendapatkan darajat dari Allah. Saya ngomong begini karena saya yakin antum semuanya ini pecinta Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk melengkapi kecintaan kita, terus baca salawat kepada Rasulullah. Pak, siapapun dia, pegang. Kalau dia nggak sholat wajib, sholat wajib berapa? 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Kalau dia nggak sholat, jangan mengharap masuk surga. Bohong. Bohong. Kalau orang nggak sholat, jangan berandai-andai. Kumaha surga ini? Kumaha bidadarinya? Nggak ada. Kalau nggak sholat jahanam, siapapun dia. Dan kalau sholat, yang wajib 5 waktu. Ayat sholat sunnah qobliyah, ayat sholat sunnah ba'diyah, ayat sholat istikharah, ayat sholat witir, ayat sholat tarawih, ayat sholat hajat, ayat sholat sunnah tasbih, ayat sholat duha, ayat sholat mayyit. Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Apapun bentuknya kita sujud dan rukuk ke Gusti Pangeran, ke Gusti Allah. Tapi di dalam tahiyat kita, kalau kita nggak salawat ke Kanjeng Nabi, ente ditampil di Gusti Allah. Ente berpikir siapa yang kita hadiri malam ini? Bukan percuma, bukan main-main, bukan andai-andai. Kalau kita dalam sholat kita nggak membaca salawat at-tahiyat pertama maupun kedua, nggak sah sholat kita. Coba antum berpikir, siapa yang di Rasulullah? Mari, saya pengen antum itu cerdas pintar. Jangan hadir, udah. Jangan. Kita ada hubungan. Kullun ya'malu ala syakilate. Besok anak ente, istri ente, anak antum, istri saya, anak saya, semuanya akan membawa apa yang dia lakukan. La sahibatihi waladani, kecuali istri Anda, paralel dengan Anda dan keimanan dan ketakwaan akan bersama-sama ke surga. Saya sama istri saya, anak saya bersama-sama akan bersama-sama masuk ke surga Allah. Mari kita berpikir apa yang kita lakukan ini akan ditanya. Dan Rasulullah SAW, Nabi agung, Nabi yang betul-betul Allah SWT memberikan amanah langit dan bumi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tadi saya bawa 3 hal, saya bawa tambahin lagi 1 malam ini. Surat An-Nisa. Ini surat An-Nisa keras Allah SWT kepada orang-orang yang meremehkan Kanjeng Nabi.
Sadaqallahul aliyyil. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Siapa yang patuh kepada Kanjeng Nabi? Pak, saya kasih tahu Bu, patuh itu di atas, di bawahnya patuh itu cinta. Kalau cinta kita bisa berubah, tapi kalau patuh terus konsekuen, berjalan terus itu patuh. Apa kata Allah? Siapa yang patuh kepada kekasihku Muhammad? Apa kata Allah? Allah Akbar. Hambaku sudah patuh kepada aku Allah. Kita patuh kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Fakot sudah. Hambaku sudah patuh kepada aku Allah. Wa man tawalla. Kalau ada umatmu yang mengaku Islam, ada umatmu yang mengaku tetapi tidak patuh kepada Allah. Kekasihku Muhammad, aku gak utus engkau kepada mereka para pecundang-pecundang yang gak mau maulid, yang gak mau salawat. Besok akan jauh dari Rasulullah. Bahkan wajahnya pun tidak bersinar-sinar. Akan masuk ke kelompok Ashabul Yamin. Fassalamu laka min ashabul yamin. Jauh. Siapa mereka? Mereka kenal Muhammad Rasulullah, mengaku umatnya, tetapi tidak menghormati, tidak mengazizkan kekasih Muhammad. Sallallahu. Antum sekarang ini bahkan ditulis yang hadir seperti ini, mukmin dan mukminah. Tetapi jangan keluar dari sini bukan mukmin dan mukminah. Mari jalankan salawat di dalam rumah. Pak, Bu, ibu-ibu ini, walaupun ada halangan setiap bulan, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, dibolehkan baca salawat. Kita memegang air itu jalan, dibolehkan baca salawat. Ada salawat, tetap dicatat. Bayangkan, sampai kita naik motor pun dicatat salawat oleh malaikat. Kemana aja? Ya biasanya ibu-ibu pada itu ke pasar, ke tetangga kita. Nyawa, si Eta, Bu, berhenti Bu, ganti roba kehidupan. Besok mau ke pasar, mau keranjang, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Bu, mampir, Allahumma sholli ala sayyidina. Bayangkan di Muminah sampai pasar 50, balik 50, 100 kali 10 seberapa? 1000. Mari kita jangan lepas dari salawat. Pak, leres. Mari kumandangkan di tempat pekerjaan, di mana-mana baca salawat. Kenapa harus baca salawat? Kenapa nggak baca ya Allah, ya Latif, ya Kabir, ya Alim, ya Khabir? Salawat baik ya Habib. Jangan salah tafsir. Sebelum kita sampai ke nominal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita awali apa? Allahumma. Ayo salam-salam. Allahumma. Allah. Arti daripada Allahumma. Ya Allah, ya Gusti. Demi nama-namamu al-ulia al-husna, aku berulut salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allah salli alaihi wa ala. Belum sampai ke nominal Kanjeng Nabi. Namanya Gusti Allah yang dirangkum. Allahumma, ya Allah, demi nama-namamu yang aku berbulu salam dan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita ubah. Jadi yang dilarang salawat di dua tempat. Yang pertama, jangan baca salawat
di kamar mandi. Kamar mandi tempat jorok kotor, tempat pribadi. Ulang aja salawat ke Kanjeng Nabi di dalam kamar mandi. Muka dua, setelah pertandingan Pak Iska dengan Ibu Iska gelap-gelap bersihkan dulu, baru dibolehkan baca salawat. Selain itu mana kamar mandi, numpak motor, numpak mobil, naik kereta api, di kantornya, di tokonya, atau bikin genteng, insya Allah tetap semuanya tercatat. Mari sebagai penutup, 3 minggu yang lalu saya ke Kalimantan. Sampai ini hari dilakukan di Kalimantan Selatan. Takut saya. Ayah berman di desa Cempaka. Desa Cempaka ini tempat pendulangan intan berlian. Kita diundang ke sana. Subhanallah, tempat intan. Jadi digali 10 meter, ada 15 meter digali. Dengerin di depan anak megang api ya, kumaha dia. Desa Cempaka ini kalau sudah dapat berlian atau apa, mereka selamatkan. Sebelum kali dia baca maulid, selesai digali sampai 10 meter, 15 meter. Begitu dapat berlian, langsung dia pegang, langsung salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di jidat. Di luhur. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa harus baca salawat? Salah satu dari dua ini. Yang di tangan saya ini berlian bisa hilang atau saya mati di dalam oleh makhluk halus. Tapi begitu saya mengucapkan salawat, tenang hati saya dan selamat salawat. Mari dan saya tambahkan hadis daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu doa, setiap doa, kullu doain mahjubun as-sama wa idza ja'at as-salatu 'alayya sa'idat doa. Setiap doa walaupun kalimatnya indah, tanpa diawali salawat maupun diakhiri salawat, yang diterima sama Allah. Tetapi kalau sudah diawali salawat ataupun diakhiri salawat, sahih dan doa belum kita bangun, doa kita sudah terpampang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin, mari identik maulid salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ini bekal buat Anda semuanya. Lalu diangkat derajat kita karena salawat. Derajat kita diterima oleh Allah karena salawat. Dan cintailah Rasulullah SAW. Cintailah orang yang benar-benar hakim, direpotkan semuanya. Kenapa? Gak bisa menghadiri pecinta Rasulullah SAW. Sampai begitu, rumahnya yang ke istana dilepas, mobilnya dilepas, pangkatnya dilepas, lalu dia hijrah ke kota Mekah dan mengajar di kota Mekah. Yusuf Ismail Al-Madhani terkenal ini, dan dia membawa syair daripada Damah Syari tentang ahli bait Rasulullah. Dia mengatakan apa? Yang asalnya bukan dari beliau, tetapi beliau mengomentari di dalam kitabnya tentang pecinta ahli bait Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? Hadza kalbun li hubbi ahli kahfin fa kaifa tasqa li hubbi ahli Muhammadin. Anjing pura, anjing cinta sama ashabul kahfi masuk surga. Ashabul kahfi bukan nabi, pemuda yang takwa kepada Allah. Lalu di sini syairnya bertanya, fa kaifa tasqa li hubbi ahli Muhammad. Bagaimana
kalau kalian cinta kepada keluarga Muhammad, anjing pada orang biasa dimasukkan surga oleh Allah. Bagaimana umat Muhammad cinta kepada ahli bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari cintailah. Dan salah satu mau tahu siapa ini ahli bait Rasulullah? Ini Habib Alwi. Habib Alwi ini Habib Alwi, penerus dari ayahnya. Abdul Muthalib itu sahabat saya, dekat sekali. Dan selama hidupnya saya 2 kali ceramah di rumahnya dia di Cisalada. Rumahnya waktu itu di Cisalada. Kenal benar. Jadi saya ini baru nih datang dari mana? Jauh sekali. Dari Jampang Suradi sampai ke sini 10 jam. Karena saya mengingat ayah beliau. Betul-betul demi Allah. Dari Jampang saya ada undangan. Langsung saya kemari. Kenapa? Mengingat ayah beliau orang pejuang, orang yang berbuat untuk agamanya Allah. Abdul Muthalib salah satu pecinta Rasulullah SAW. Abdul Muthalib bukan maulid saja dia bikin, Raja Bandung dia bikin, dan senantiasa dia hadir di majlis para Habib maupun ajiman. Istimewa Abdul Muthalib Rasulullah. Mudah-mudahan ini malam beliau diangkat derajatnya oleh Allah daripada wasilah putranya Al Habib Alwi bin Abdul Muthalib. Inilah yang saya bisa sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran